tokoh NU yang tidak sepakat dengan hasil penelitiannya Kiai Imaduddin, ya Anda maju. Gak usah malah gemposin. Ini sudah terlanjur mencuat. Ini butuh jawaban, butuh kebenaran. Agar apa? Kami nggak lalah. Kenapa? Kami ini selama ini tunduk dan patuh karena beliau itu adalah cucu Nabi. Mengalir dalam tubuhnya darah Rasulullah. Makanya kami begini. Lah kalau ini tiba-tiba kenyataannya ini orang-orang keturunan Yahudi, seandainya kami tetap begini, berarti antum semua telah menjerumuskan umat. Masya Allah. Berarti antum semuanya membiarkan ketidakbenaran ini. Masya Allah. Mau kompak apa enggak? Mau kompak apa enggak? Ini sudah 1000 orang. Ini sudah 1000 pasukan mengawal. Ya, saudara-saudaraku pribumi siapa pada? Selama ini kita cuma jadi penonton. Mereka ngosek-ngosek, mereka sok berkuasa, mereka sok ngatur-ngatur. Bahkan Allah sendiri diatur sama mereka. Kenapa kok bisa begitu? Karena terlihat suci. Gimana gak terlihat suci? Dalam tubuh mengalir darah Nabi. Gara-gara si celeng bahar itu, semua habaib kena dampaknya. Semua habaib menjadi marwahnya hancur. Gara-gara apa? Celeng bahar itu. Lalu kenapa habaib pada diam? Menghadapi satu orang itu, kenapa gak ada yang berani seolah-olah? Seret. Para habaib harusnya datangi itu yang namanya bahar. Datangi, seret, bawa ke panggung, bikin klarifikasi. Sebetulnya selesai. Kenapa kayak diam? Takut. Kalau bahar itu menurut Balawi dianggap sebagai oknum, bikin statement dong. Bikin statement. Siap kok bagus, alhamdulillah. Kompak semuanya. Bisa takut. Ini celeng-celeng ini sudah dalam pengawasan intelijen semua. Ini nanti bahaya. Kalau itu orang-orang celeng-celeng bersorban itu masih dianggap suci, ini membahayakan, mengganggu stabilitas politik 2024. Saudara. Paham? Saudara masih ingat? Celeng-celeng bersorban itu memprovokasi umat? Madura sekian ribu orang meluncur. Kalimantan sekian ribu orang meluncur. Sumatera, Lampung, Palembang, tempatnya Umar meluncur. Kumpul di Jakarta, bikin masalah apa enggak? Bikin masalah. Pulau kami diinjak-injak. Masih ingat gak kalian? Kau pikir intelijen diam? Kelompok siapa yang seperti itu? Kelompok-kelompok itu yang menjual umat demi politik, saudara. Yang dapat duit dari Bohir siapa? Ya intelektualnya seperti Bahar. Makanya Bahar mobilnya mewah. Karena apa? Yang terima duit dari Bohir adalah Bahar. Umatnya diracuni. Hei, ini adalah panggilan jihad. Kartel. Panggilan jihad kok. Modal nasi bungkus. Telek. Kau pikir TNI Polri diam? Cuma nih orang-orang ini licik, gampang sekali membolak-balikan fakta. Ketika dikritik oknum-oknumnya, ikut-ikutan. Ini mereka sedang tidak, ini orang-orang tidak suka para habaib. Orang gak suka sama habaib seperti kalian ya wajar. Mengmakar kok, menghina kepala negara kami. Saya itu sudah kenyang, kami sudah kenyang distigmakan sebagai pembenci habaib. Hanya gara-gara mengkritik seorang Bahar dan Habib Rizik Syihab. Lu kalau nggak berani mengkritik, diam. Kami mengkritik karena ada provokasi. Kami mengkritik karena ada ujaran kebencian. Kami mengkritik karena apa? Mereka mengorbankan umat, menjual umat hanya demi ambisi politik kartelnya. Itulah celeng-celeng bersorban, saudara. Itulah kerjaan kartel-kartel, gadel-gadel bersorban itu. Celeng-celeng bersorban. Orang Indonesia, kita sedang menunggu testimoni
Siapa saudara-saudara kita yang akan dipersekusi? Itulah untuk mempermudahkan nanti kelak pembubaran itu. Kalau ada persekusi sekali lagi, kita akan ramaikan, bubarkan itu. Ini sedang ditunggu itu. Saat ini sedang ditunggu, saudara. Makanya kita nunggu umpannya ini dari tadi, dari kemarin ini nggak ada yang persekusi nih. Entah teman kita siapa. Setelah Mbah Dowi dipersekusi, saatnya. Siapa lagi yang mau persekusi? Kita mau, udah siap ini. Biar semuanya nyampe kemana-mana, biarin. Negara biar melek. Biasa. Nah, ini kenapa saya itu kadang-kadang itu marah. Kami yang mencintai para habaib, kami ini yang menjaga marwah para habaib. Makanya ketika ada satu oknum Habib seperti Celeng Bahar, kami marah. karena apa? Dampaknya hari ini semuanya merasakan. Semua habaib menjadi rusak marwahnya hanya gara-gara Celeng satu itu. Lu tetap bela-bela, udah. Ujaran kebencian, lu bela. Ada cabul, lu bela. Makar terhadap kepala negara, lu bela. Gak ada baik-baiknya sama sekali. Kami di sini mengkritik karena tabiat-tabiatmu tidak sesuai dengan akhlakul karimah. Kamu stigmakan. Engkau adalah pembenci habaib, raimu. Kami cium bolak-balik tangannya, ketemu habaib, rangkulan. Saya sampai sepekan ngobrol dengan Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, seperti ayah dan anak, seperti guru dan murid. Karena begitu luhurnya, begitu mulianya ilmu beliau, makanya dimuliakan sama Allah. Rangkemmu sebagai pembenci habaib, lu statement seperti itu adalah status propaganda, menipu umat. Contoh begini, itu yang namanya Fuad Pleret, dia adalah pembenci habaib. Woi umat, tujuannya apa? Supaya umat Islam bisa dipinjam tangannya biar emosi kepada Gus Fuad Pleret. Faktanya adalah kemarin terjadi dia dipersekusi. Sama siapa? Sama si Aris, orang Jogja. Dia persekusi bawa Habib satu. Dia bawa Habib. Dampak dari apa? Dampak dari teriakan itu, celeng-celeng bersorban. Ada statement lagi. Itu yang namanya Arya, itu yang namanya Fuad, itu namanya Imaduddin. Mereka adalah pengadu domba. Mengadu domba antara kiai dan habaib. Ingat, itu adalah statement propaganda. Meminjam tangan umat supaya umat emosi. Biar datangin Arya, biar datangin Kiai Fuad, biar datangin Kiai Imaduddin. Ini kode-kode seperti itu sudah dilakukan dari dulu sampai sekarang. Sama kelompok-kelompok celeng-celeng bersorban itu. Paling gampang membentur-benturkan, mengadu domba umat mereka sebenarnya. Licik. Biar engkau para TNI, Polri, biar tahu Anda. Dari kelakuan-kelakuan celeng bersorban sudah melahirkan banyak yang terpapar radikal. Berapa juta orang menjadi terpapar radikal? Berapa juta orang itu sudah terpapar hanya gara-gara apa? Kelakuan-kelakuan celeng bersorban. Kenapa begitu? Dengan menggunakan jubah, dengan menggunakan emblem keagamaan, dengan atas nama jihad, maka gampang mendoktrin orang-orang yang awam sehingga menjadi apa? Radikal. Ini fakta ya aku ngomong. Aku gak apa nih. Untuk Indonesia apa nih? Bukan untuk agama. Agama urusan aku sama Allah. Ini untuk Indonesia. Saya ngomong kayak begini biar apa? Nanti 2024 ini celeng-celeng ini udah gak laku lagi. Kenapa? Saya tahu ini. Nanti waktunya pilpres, mereka bohir-bohir pada merapat. Karena dianggap apa? Ini celeng-celeng bersorban ini masanya banyak. Dia yang dapat duit triliunan, mobilnya mewah, enak hidupnya. Kalian yang jadi budak, kere, cuma dijanjikan surga. Kadang-kadang atas nama jihad, ente masih patungan. Jihad harta, jihad nyawa. Lu mau perang sama siapa? Indonesia damai. Lu kemana saja ketika dulu perang? Apakah ada kelompok-kelompok ente? Tidak ada. Di saat Indonesia damai, lu mau perang sama siapa? Saudara-saudaraku, sebangsa, setanah air, kita sudah mulai cerdas bukan? Jangan mau ditipu sama celeng-celeng bersorban. Apapun bentuk yang membuat orang tidak suka, orang membenci, orang saling membenci.